Coba bayangin sebentar. Bayangin rekening bank kamu. Lihat angkanya nambah terus, bukan berkurang. Pikirin deh, enaknya kalau keuangan kita stabil. Kira-kira uang lebihnya mau dipakai buat apa? Mungkin kamu pengen jalan-jalan ke tempat baru. Atau mungkin mau lunasin utang yang bikin pusing. Atau cuma pengen ngerasa aman karena punya tabungan darurat. Ini bukan cuma mimpi loh. Ini beneran bisa kamu capai. Sesuatu yang bisa kamu wujudkan. Kamu bisa bangun masa depan itu. Jalan menuju uang lebih banyak itu seringnya dimulai dari perubahan kecil. Dimulai dengan ngeliat kemana aja uangmu selama ini pergi. Dimulai dengan ngertiin kebiasaanmu. Banyak dari kita belanja tanpa mikir. Kita beli barang yang sebenarnya nggak kita butuhin. Kita numpuk barang yang nggak nambahin nilai apa-apa ke hidup kita. Lingkaran setan ini bisa diputusin. Coba bayangin rasa leganya. Ringannya hidup kalau nggak dikontrol sama keinginan sesaat. Bayangin puasnya kalau kita bisa milih dengan sadar. Mimpi ini bisa jadi nyata, mulai dari sekarang. Nah, gimana caranya biar mimpi ini jadi kenyataan? Salah satu cara ampuhnya adalah No Buy Challenge. Mungkin kamu pernah dengar soal ini. Lagi ngetren banget nih. Dan emang ada alasannya. Orang-orang lagi cari cara buat lepas dari lingkaran belanja terus-terusan. No Buy Challenge 2025 ini adalah sebuah komitmen. Keputusan sadar buat berhenti beli barang-barang yang nggak penting selama periode tertentu. Bisa sebulan, bisa 3 bulan. Ada juga yang milih setahun penuh. Ide dasarnya tuh simple banget. Kamu yang nentuin apa aja yang penting buat kamu. Misalnya, belanja bulanan, bayar sewa atau cicilan rumah, tagihan listrik air, sama perlengkapan mandi yang penting. Yang lainnya, ditahan dulu. Nggak usah dibeli. Tantangan ini bukan buat nyiksa diri, tapi buat bikin kamu lebih berdaya. Ini kesempatan buat ngamatin kebiasaan belanjamu. Biar ngerti apa sih yang bikin kamu pengen belanja. Yuk, kita bahas soal barang-barang yang nggak penting itu. Barang-barang yang sering kita beli, tapi akhirnya nggak kepakai, dilupain, atau malah bikin rumah jadi berantakan. Coba deh inget-inget lagi, barang yang baru kamu beli. Berapa banyak yang bener-bener kamu butuhin buat hidup atau buat kesehatanmu? Berapa banyak yang cuma beli karena lapar mata, atau dikira bakal bikin seneng, tapi ternyata senengnya cuma sebentar? Kesadaran ini langkah pertamanya. Ini soal ngenalin pola belanja kita. Brain Time lihat contoh-contoh umum ini. Kopi atau minuman kekinian yang dibeli tiap hari. Kelihatannya sepele, tapi kalau dihitung sebulan jadi lumayan loh. Gadget terbaru yang katanya canggih banget, padahal yang lama masih bagus-bagus aja. Baju-baju fast fashion yang dibeli karena lagi diskon, dipakai sekali 2 kali, terus dibuang. Hiasan rumah yang cuma bikin seneng sesaat pas baru beli, tapi lama-lama jadi pajangan berdebu. Nah, ini nih, biang keladinya. Pikirin juga, langganan yang jarang kamu pakai. Layanan streaming yang udah didaftarin tapi lupa. Langganan majalah yang numpuk nggak dibaca. Beauty box yang isinya lebih banyak dari yang bisa kamu pakai. Buku yang dibeli niatnya baik tapi nggak pernah dibuka. Sepatu baru lagi padahal lemari udah penuh sesak. Ini nih yang diam-diam nguras dompet kita. Barang-barang ini yang seringnya bisa kita hidup tanpanya, atau setidaknya ditunda belinya, pas lagi No Buy Challenge. Nentuin mana yang nggak penting ini prosesnya pribadi banget. Kuncinya, jujur sama diri sendiri. Bagian 4. Tombol jeda. Kuasai aturan 30 hari biar belanja lebih sadar. Belanja impulsif itu godaannya kuat banget. Kita lihat iklan. Temen ngerekomendasiin produk. Kita lewat depan etalas toko. Tiba-tiba muncul keinginan buat beli. Relevan, rasanya mendesak, rasanya butuh banget. Para penjual itu jago banget bikin kita ngerasa kayak gitu. Mereka bikin strategi biar kita tergoda. Tapi kita bisa belajar ngendaliinnya. Kita bisa belajar buat jeda dulu. Salah satu cara simple tapi ampuh banget buat ini adalah aturan 30 hari. Ini bisa ngubah segalanya. Gini nih cara kerja aturan 30 hari. Pas kamu pengen banget beli barang yang gak penting, jangan langsung dibeli. Tapi catat dulu. Bagian 5. Manfaat sebenarnya.
Lebih dari sekadar rekening gendut. Ikutan No Buy Challenge, kayak No Buy Challenge 2025 ini, banyak banget untungnya. Untung yang paling kelihatan, dan langsung dirasain ya soal uang. Pas kamu berhenti beli barang nggak penting, otomatis kamu nabung. Jumlahnya bisa kagetin loh, ternyata banyak. Uang yang bisa dipakai buat hal-hal yang beneran penting. Lunasin utang, nyiapin dana darurat, nabung buat DP rumah. Investasi ke pengalaman, bukan ke barang. Dampak keuangannya bisa bener-bener ngubah hidup. Tapi untungnya nggak cuma soal isi rekening aja. Banyak orang bilang pikiran jadi lebih tenang. Barang-barang kita bisa jadi malah memiliki kita. Rumah yang berantakan seringnya bikin pikiran juga jadi semrawut. Dengan ngurangin barang baru yang masuk, kamu ngurangin berantakannya rumah. Ini bisa bikin rumah jadi lebih tenang dan rapi. Bagian 6. Ajakan, ikut No Buy Challenge, dan ubah hidupmu. No Buy Challenge 2025 ini lebih dari sekadar tren. Ini adalah sebuah ajakan. Ajakan buat berhenti dari kebiasaan belanja tanpa mikir. Ini kesempatan buat ngatur ulang hubunganmu sama barang-barang. Kesempatan buat nemuin kebebasan dan ketenangan dari hidup yang lebih sadar. Kalau kamu pernah ngerasa pusing sama barang numpuk, stres soal uang, atau pengen hidup lebih simple, tantangan ini buat kamu. Ini jalan menuju perubahan yang baik. Bayangin apa yang bisa kamu capai. Pikirin kejernihan pikiran yang bisa kamu dapetin. Bayangin tabungan yang bisa kamu kumpulin. Ini bukan soal nahan-nahan diri sampai sengsara. Ini soal kebebasan. Ini soal milih dengan sadar kemana tenaga, waktu, dan uangmu dipakai. Tantangannya bisa disesuaikan sama hidupmu kok. Mulai dari yang kecil dulu kalau perlu. Coba deh sebulan dulu. Lihat gimana rasanya, perhatiin apa yang kamu pelajari soal dirimu dan kebiasaanmu. Pelajaran yang kamu dapat bisa berharga banget. Kami ngajak kamu buat ambil langkah ini. Yuk, ikutan No Buy Challenge 2025.